Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1977. I'm your host Popo Kosen, dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu ya. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, tenang aja, nggak nyampe 1 jam, tapi lagu-lagunya gue tulis di description di bawah ya. Jadi kalau kamu pengen dengar lagunya, ya dengerin di radio. Anyway, kita langsung aja mulai. It's a great day today. Episode ke-1977. But not a great day buat fansnya Power Rangers. Sebenarnya ini berita kemarin sih. Tapi kemarin gak tahu kenapa. Kayaknya gue ini deh. Bengong deh otak gue ya. Sedikit brain error gitu. Jadi si Jason David Frank atau pemerannya Tommy Oliver di Power Rangers yang original pertama banget, yang jadi Ranger hijau terus jadi Ranger putih. Nah itu dia meninggal dunia di usia ke-49. Belum tahu sih penyebabnya pastinya apa, tapi menurut kabar yang beredar katanya bunuh diri sih. Tapi ya rest in peace aja. Nanti kita bahas itu lebih detail ya. Sekarang kita mulai dulu. Lagu pertama dari Benny Blanco, BTS, and Snoop Dogg with Bad Decisions. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan dari tahun ke tahun, di setiap bulan Desember atau memasuki bulan Desember ya, itu selalu ada aja satu lagu Natal yang selalu masuk lagi ke Billboard Hot 100, masuk lagi ke top 40-nya UK, dan bahkan tahun lalu lagu ini tuh di Billboard Hot 100 tuh mencapai posisi pertama. Nah ini tentu aja gue yakin lu udah tahu lah pasti. Tapi kalau lu nggak tahu, kalau gue bilang ini pasti lu langsung oh iya bener juga. Dan itu adalah Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Bahkan ini belum masuk Desember nih. Sekarang dia di US iTunes Chart ini udah masuk ke nomor 28. Padahal ini tuh masih November, men. Orang-orang masih belum selesai memilih dekorasi Natalnya mau apa. Jadi menarik untuk dilihat apakah tahun ini akan menjadi posisi 1 lagi apa enggak. Karena seperti tadi gue udah bilang, All I Want for Christmas Is You ini tahun lalu mencapai posisi pertama di Billboard Top 100. Bahkan hanya di Amerika aja tahun lalu sepanjang bulan Desember itu di streaming sebanyak 37,6 juta kali. Hebat ya. Dan ya gitu deh. Pokoknya si Mariah Carey ini, dia dari satu lagu ini aja udah cukup buat menghidupi hidupnya dia lah kalau tiap tahun posisi pertama terus gini. Keren sih, keren. So ya udah, again congrats buat Mariah Carey. Dan kita langsung dengerin, enggak lah. Kita dengerin aja dari ada band ya, ada Kenalan Dulu Aja di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, sejak beberapa tahun belakangan ini gue udah mengganti gula gue itu dengan gula tes atau gula 0 kalori yang nggak menyebabkan diabetes. Soalnya gue tuh seneng minum manis, tapi gue tuh ada turunan gula. Nah jadi supaya gue nggak kena diabetes, ya udahlah gue cobalah ini ganti pakai gula tes. Dan ternyata bener men, gue setiap kali cek darah tuh selalu gulanya di bawah 100. Maka itu kan bagus ya buat nggak kena diabetes. Jadi kalau kamu pengen minum manis tanpa takut diabetes juga, ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. And now, kita balik ke lagu. Ada Nmes, Andaikan Kau Datang. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And Novak Djokovic berhasil mengalahkan Casper Ruud di Nitto ATP Finals. Jadi ATP Finals ini adalah turnamen akhir tahunnya untuk tenis, di mana yang boleh gabung di situ tuh cuman pemain terbaik dunia tahun ini gitu. Kayaknya 8 deh. Gue gak tahu kalau udah ditambah, tapi seingat gue 8. Jadi peringkat 1 sampai peringkat 8 dunia itu main di turnamen ini, dibagi 2 grup dulu, terus masuk ke babak knockout. Nah akhirnya Djokovic menang setelah mengalahkan Casper Ruud 7-5, 6-3. Ini kemenangan dia ke-6 di ATP Finals, sekaligus menyamai rekornya Roger Federer sebagai pemenang terbanyak di ATP Finals. Dan si Djokovic ini terakhir kali menang sebelum ini tuh 7 tahun yang lalu, men. Jadi setelah puasa gelar ATP Finals 7 tahun, nah akhirnya Djokovic ini sekarang berhasil meraih gelar ke-6-nya dia. Jadi menarik untuk kita lihat karena Djokovic ini punya kesempatan untuk memegang 2 rekor sekaligus. Gelar Grand Slam terbanyak
dan gelar ATP Finals terbanyak. Karena tahun depan dia di Australian Open kan udah dapet visanya, udah bisa main lagi, dan biasanya dia juara kan kalau di Australian Open. Federer udah pensiun, jadi dia ada chance nih untuk menjadi petenis dengan gelar terbanyak sepanjang masa. Nah, gue sih fansnya Djokovic ya, jadi gue berharap semoga dia bisa tahun depan bila perlu langsung menang 3 Grand Slam sekaligus. But kita lihat aja. And now, ada Out of Time dari The Weeknd. Enjoy. Followers, sekarang ini penyakit diabetes itu sudah mulai menyerang anak muda juga ya. Bahkan ada beberapa teman gue yang seumuran sama gue lah, kurang lebih itu juga udah kena diabetes. Nah, makanya kita harus mulai mencegah itu. Soalnya kalau sampai kena diabetes, repot banget men, hidup lo nggak bisa sembuhkan. Sampai seumur hidup lo mesti ngerawat itu. Nah, jadi cara yang paling gampang adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, ini bisa dipakai buat minuman, bisa juga buat makanan. Kan ada tuh resep masakan yang butuh gula kan. Nah, ini 1 tetes tuh 1 sendok teh. Jadi lu ganti ini juga bisa. Nggak cuman buat minum manis aja. Anyway, langsung aja beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Oke? And now, ada You Were Loved dari Griffin and One Republic. Enjoy. Oke, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. And seperti kita tahu, Twitter ini kan lagi pada mogok kerja ya karyawannya. Rumor yang gue denger nih ya, gue belum cek kebenarannya, tapi katanya saat ini di Twitter ini yang kerja, termasuk Elon Musk, itu hanya ada sekitar 50-an orang. Padahal biasanya tuh 1.800 atau 1.750 gitu. Jadi amazing, karena sekarang Twitternya ini masih bisa berjalan ya, walaupun yang kerja cuma segitu. Dan tentu aja berjalannya nggak sempurna, karena ternyata copyright strike-nya Twitter, itu loh yang kayak kalau di YouTube itu terus nge-take down video-video yang ada copyright. Nah, itu ternyata nggak berfungsi dengan baik. Iyalah, karena kan understaffed banget ya. Jadi, sejak beberapa hari yang lalu, ada satu user yang mengupload 1 film Fast and Furious Tokyo Drift sebanyak hampir 50 tweet, dengan tiap tweet itu sekitar 2 menitan klip dari filmnya ini. Jadi dari pertama sampai akhir. Jadi sebuah utas, tapi film Tokyo Drift men, dari awal sampai akhir. Nah, gue nggak tahu sekarang ini udah berhenti atau belum, karena terakhir gue cek tadi pagi sih masih aman ini threadnya, utasnya Tokyo Drift ini, karena masih ya namanya kurang orang ya. Jadi gue nggak tahu sekarang udah di ini atau belum. Tapi seru juga ya. 50 orang bisa ngejalanin Twitter loh, gila. Yaudah, kamu cek aja sendiri, cari aja ya Tokyo Drift Twitter gitu. Lihat masih ada apa enggak threadnya. And now kita balik ke lagu, ada When You're Gone dari Shawn Mendes di Popo on the Radio. Jangan kemana-mana. Kalau kita ngomongin soal atlet ya, pensiun. Biasanya kan mereka pensiun karena cedera, pensiun karena udah tua, atau pensiun sementara karena wajib militer kalau lo orang Korea, atau pensiun karena ya udah nggak ada yang mau hire dia lagi, nggak ada tim yang mau sama dia lagi. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, tapi ini ada satu atlet NFL yang dia pensiun di usia 28 tahun. Dia nggak cedera, dia sehat walafiat, dia punya pekerjaan, lagi main buat Las Vegas Raiders, dan akhirnya dia memutuskan pensiun di usia 28 karena dia berhasil menjual kartu Pokemon koleksinya dia yang baru dia buka gara-gara pandemi kemarin. Banyak pack-pack yang belum dibuka, dan itu laku seharga $650.000 atau 9,8 miliar. Jumlahnya sama kayak ETH yang ditemu sama CTO Indodax itu, si William, yang dapat 500 ETH. Nah, nominal dolarnya sama. Dan dia memutuskan untuk ya udah gue pensiun aja lah, karena koleksi Pokemonnya dia banyak, dan dia punya semacam platform jual beli kartu Pokemon yang sukses, dan dia ngerasa ya mendingan gue ini aja, passion gue di sini. Dan kalau gue main NFL kan risiko gue concussion atau gegar otak dan nanti berakibat ke brain damage di usia tua kan tinggi. Jadi mendingan gue pensiun aja. Maka dia memutuskan pensiun jadi atlet dan menekuni jual beli kartu Pokemonnya ini. Gila ya. Ini pertama kali loh gue nemu seorang atlet milih pensiun karena passionnya di dunia
kartu atau ya ini dunia game lah ya. Di dunia game gue sih sebagai seorang gamer juga merasa bangga. So good job. Namanya Blake Martinez. So good job buat Blake Martinez. Enjoy your retirement, pensiun muda ya, dan semoga tetap sukses. And now kita balik ke lagu. Ada Tulus, Hati-hati di Jalan. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring, and Sony kembali mengeluarkan spin-off Spider-Man. Jadi kan memang yang punya license-nya Spider-Man itu sebenarnya Sony kan, tapi di-share sama Marvel supaya Spider-Man ini bisa gabung ke MCU dan supaya hasilnya bisa lebih bagus. Karena selama ini Sony kalau bikin film sejak Amazing Spider-Man itu tuh gagal terus. Nah, tapi karena mereka masih punya license-nya Spider-Man, ya udah mereka bikin spin-off musuh-musuhnya Spider-Man kayak Venom, terus ada Morbius juga kan. Nah, sekarang mereka mengumumkan kalau mereka akan membuat serial yang akan ditayangkan di Amazon Prime, yaitu Silk Spider Society. Nah, Silk ini menceritakan tentang seorang perempuan namanya Cindy Moon. Jadi Cindy Moon ini adalah teman sekelasnya Peter Parker, di mana dia itu sebenarnya juga digigit oleh laba-laba juga sama kayak Peter. Nah, tapi kalau Peter jadi Spider-Man, nah si Silk ini, si Cindy Moon ini jadi Silk. Ya powernya mirip sama Peter Parker sih. Jadi kayak gitu. Google aja buat tahu penampakannya kayak apa. Nah, jadi ini akan dibikin serialnya. Dan gak cuma itu, ada juga nanti filmnya Kraven the Hunter. Terus ada filmnya Madam Web. Dan si Carnage ini katanya juga mau dibikin filmnya sendiri juga. Gue gak yakin sih. Tapi ya intinya lagi nyiapin banyak musuh-musuhnya lah. Mungkin buat supaya nanti kalau Spidey balik lagi ke Sony, terus musuh-musuhnya udah siap semua gitu ya. Orang udah tahu musuh-musuhnya siapa aja. Tapi ya kita lihat aja lah. Silk, kamu cari di Google aja kalau pengen tahu bentukannya dia kayak apa. And ini tergolong karakter baru sih memang di dunia komik Marvel. So ya udah, gitu aja. And now we have Natural dari Imagine Dragons. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Gue gak mau lama-lama juga. Abis ini mesti langsung nonton ini ya, Argentina Arab Saudi. Jam 5 sih mulainya. Jadi sebenarnya udah mulai. Tapi gak apa-apa. Ya, gue mau nonton ke bagian babak kedua lah ya. And ya udah, jangan lupa subscribe Popo on the Radio kalau belum. Kalau udah ya di-share ke teman-teman yang belum subscribe, suruh bantuin subscribe juga. And di sana ada podcast gua Off the Record dan juga Tiang Jauh ngomongin bola, Off the Record ngomongin bukan bola. Lagu terakhir ada Dreamers, soundtracknya FIFA World Cup kemarin dari Jungkook. And ya udah, di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.